Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Aifa Podcast. Selamat datang juga di Podcast Online. Hari ini gue akan menghadirkan satu orang yang luar biasa. Temen gue jauh-jauh dari Medan gue datengin. Sumatera Utara sih, bukan Medan. Sumatera Utara. Dan dia ini adalah orang yang jago desain, yang banyak sekali pengalaman tentang desain. Tapi dia masih mahasiswa. Dan gimana desain-desainnya kita lihat. Kita udah ngeliat beberapa cuplikan dari desain-desain yang dibuat oleh Alvin. Kita pingin tahu orangnya kayak gimana. Yuk kita munculin aja. Alvin. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Vin? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah Mas Iqbal sehat, sehat. kan? Alhamdulillah sehat. Di sana gimana soal COVID-19 ini? Sudah Zona mulai lah, Mas. zona merah Sudah kah? mulai. Atau di Belum sana zona merah. belum zona merah? Mudah-mudahan nggak sampai zona merah ya, Vin ya. Semua Mudah-mudahan baik-baik ya. aja. Keluarga aman semua? Alhamdulillah keluarga sehat semua, Mas. Alhamdulillah sehat semua ya. Vin, Iya. saya sih mau Iya, Mas. kenalin Alvin dengan teman-teman yang lagi nonton kita ini. Cuma Ya, boleh. nanti Alvin kenalin dulu lah siapa Alvin ini, kenapa gue harus ngundang Alvin di sini. Ya, silakan Vin. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Alvin Gifari Siregar. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas 11 Maret, Surakarta. Dan saya seorang desainer juga. Desainer. Wah, sudah dari Sumatera lalu sekolah di Jawa. Kayaknya Iya. kalau orang-orang yang merantau seperti itu pasti mempunyai niat yang jujur ingin jadi orang lebih baik daripada Iya. teman-temannya kan. Pasti itu karena kalau dia harus merantau jauh-jauh ngapain harus jauh-jauh gitu loh, kalau nggak pengen menjadi yang lebih baik. Iya. Alvin udah lama belajar desain? Kalau belajar desain, fokusnya baru-baru aja, Mas. Tapi kalau mengenal desain itu sendiri sih sudah lama, Mas. Udah Sudah lama sejak ya? SD sudah mengenal desain lah. Ya, Oh, berarti sudah lama sudah mengenal desain ya kalau kayak gitu ya? kalau mengenal desain itu sudah lama. Tapi Udah lama. fokusnya baru setahunan lah, Mas. Kalau mulai desain dari awal itu menggambar biasa atau langsung terjun ke dunia digitalnya, Vin? Seperti software dan lain sebagainya? Menurut saya sih, Mas, kalau desain itu nggak mesti harus jago gambar sih. Oh, nggak harus jago gambar ya? Nggak harus jago gambar. Yang penting? Analoginya, kayak kita bisa main gitar. Terus suara kita bagus, kan lebih enak kalau suara kita bagus bisa nyanyi. Tapi kalau Iya. suara kita nggak bagus, ya nggak apa-apa, masih bisa main gitar. Analoginya gitu. Oke, Jadi analoginya seperti menggambar itu itu ya? membantu, tapi Mm-mm. nggak menghambat juga untuk belajar desain. Kalau dulu Alvin belajar desain pertama kali dari menggambar atau memang sudah langsung lancar aja? Kalau saya sih, Mas, awalnya dari menggambar dulu, Mas. Oh, Memang menggambar hobi dulu. menggambar sejak kecil. Iya. Emang basic dari menggambar ya. Lalu kok bisa masuk ke dunia digitalnya? Bisa diceritain, Vin? Bisa itu ceritanya waktu SD ya. Waktu pertama kali dibeliin laptop tuh. Hmm. Di situ ada tuh Microsoft Paint. Jadi coba aja iseng-iseng aja gambar di situ. Ya makin sering, makin asik. Akhirnya SMP berpindah software, barulah mengenal software Photoshop di SMP. SMP Udah sudah sejak saat belajar itulah, Photoshop? iya, Wah, udah gila. belajar Photoshop. SMP, cuy. Gue SMP masih main kelereng, lu udah belajar Photoshop. Jir, gila lu. Serius ini SMP udah belajar Photoshop? SMP sudah belajar Photoshop. Sudah Wajay, bisa vektor lah. gila. Gue SMP yakin banget, gue SMP tuh masih main kelereng. Masih sering ribut sama temen-temen. Ya, ayolah lu udah belajar Photoshop zaman sekarang. Umur lu berapa sih, Fit? Umur sekarang mau ke 21, Mas.
21. Iya, Oke, masih muda, sangat muda banget ya, udah belajar. Yang lu kuasai sekarang Photoshop aja atau ada aplikasi yang lain yang lu udah kuasai, Vin? nah itu saya lebih nyaman Photoshop, jadi saya fokusnya Photoshop doang, Mas. Oh, lebih nyaman dengan Photoshop. Sebenarnya ada berapa Iya, aplikasi sih sebenarnya yang bisa seorang desain itu mengembangkan bakatnya? banyak sih Mas kalau software desain sendiri, ada Illustrator, ada CorelDRAW, Photoshop, ada Oke. banyak lagi lah Mas. Tapi memang tiap software punya fungsinya masing-masing lah, Oh, ada kelebihannya masing-masing ya. ada kelebihannya masing-masing ya. Dan lu sendiri lebih ngambil Photoshop, emang jenis desain lu itu yang tipikal yang seperti apa, Vin, yang Nah lu ambil? itu, eh saya lebih senang ke ilustrasi sih Mas. Ke ilustrasi ya. Sebenarnya software untuk ilustrasi itu ada khusus, dia Illustrator. Illustrator. Tapi Oh, yang Adobe Illustrator. Illustrator. Oh, oh, Tapi terus pas kenapa lu? pakai kayak Ya. nggak nyaman aja Mas, lebih nyaman di Photoshop aja, udah terbiasa. Makanya tetap lanjut di Photoshop. Tapi emang ini kan kita sharing ya gitu. Gue nggak tahu nih, emang Iya. gue bukan orang desain. Jadi emang aplikasi yang ada di Adobe Illustrator sama aplikasi yang ada di Photoshop itu emang sama, Vin? eh Pasti ada kelebihannya masing-masing lah Mas. Oh, ada kelebihannya masing-masing. Ada Tapi kelebihannya masing-masing. tergantung orangnya juga sebenarnya ya. Tergantung orangnya juga lebih nyaman pakai yang mana. Dan kalau misal kayak gitu, Vin, ini Iya. kan gue tuh tahu anak-anak desain itu kan bukan orang-orang yang pecicilan ya, nggak kan bukan orang-orang kayak Hmm. gue yang harus nge-podcast depan kamera terus menerus. Biasanya anak-anak desain tuh anak-anak orang yang seperti introvert, diam di rumah dan lain sebagainya Iya, gitu. Itu lebih biasanya sifatnya anak. orang-orang yang susah berkomunikasi sih Mas. Nah, maksud gue kayak Nah, gitu nih. Gue pengen tahu, uh, lu termasuk orang yang seperti itu atau orang yang berbeda? saya lebih ke senang berkomunikasi lewat seni desain sih Mas. Lebih asik aja gitu, menyampaikan pesan lewat desain gitu. Berarti apa yang lu buat itu adalah semua adalah pesan ya. Yang tadi gue tampilin itu adalah semua pesan ya. Pesan yang Ada lu ingin pesannya. lu sampein ke orang. Iya, Boleh tahu, Vin? Dulu belajar itu yang ilustrasi. iya, Ah, ada orang yang lu jadiin apa ya? Kalau bisa lu ngefans idola deh ya. gitu. Ya, idola gitu, idola. Iya. Sampai lu harus bisa terjun ke dunia ilustrasi kan gak gampang gitu. Mensugesti pemikiran kita menuangkan menjadi sebuah gambar ilustrasi itu kan gak gampang ya. Karena itu butuh Hmm. penjelasan yang banyak. Nah, kok bisa lu dengan masih umur 21, Vin? Lu masih muda banget Nah, loh. Bisa menggambar seperti itu, dapat ide dari mana, cuy? kalau idola sih secara spesifik nggak ada sih Mas. Saya lebih sering nengok referensi, banyak-banyak nengok referensi sih Mas. Kalau menurut saya Banyak-banyak. bagus, iya bagus, saya follow, saya cari yang lain yang menurut saya bagus, saya coba tiru, saya coba eksperimen, sampai akhirnya dapat yang nyaman sama saya lah Mas. Oh gitu. Iya, Saya saya beberapa kali melihat desainmu itu bukannya saya nggak ngerti sebenarnya, tapi jujur penjelasan terlalu tinggi gitu. Ilmu yang lu punya itu kayak lu menggambarkan suatu gambar yang iya, kalau nggak orang seni banget yang melihat itu, jadi orang akan ngelihatnya apaan sih kayak kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya kita telah dengan baik, itu gambar lu itu memenuhi arti yang dalam banget loh. Sama kayak waduh, contoh yang gambar anak rame-rame, kalau nggak salah dia lagi main hujan ya, Vin ya. Ada gambar yang tadi, iya, nah, itu itu dalam banget loh. Itu dalam banget. Kalau gue bilang itu gambar yang sebenarnya menggambarkan situasi yang dirindukan oleh anak-anak kecil zaman sekarang kan. iya betul, iya. Itu kok bisa lu ngambil kayak gitu tuh dari mana idenya, cuy? Kalau saya sih Mas, yang asik dari desain itu apa yang ada di pikiran kita bisa langsung dituangkan, nggak harus tanpa mikir panjang, kayak langsung tuangin aja gitu.
Misalnya kayak desain saya yang main hujan itu Kak, Hmm. saya teringat masa anak-anak. Nah, makanya saya tuangkan. Akhirnya saya puas, begitu. Dari segi warna, kenapa lu ngambil warna yang seperti itu? Apa alasannya? Kalau segi warna lebih ke arah apa ya? Itu kan ungu kan Estetika warna. sih, Mas. Iya. Ada makna di balik warna yang lu pakai? Sebenarnya warna ungu Halo, Vin? Vin? ingat dia waktu salah satu suka banget warna ungu. Jadi coba warna ungu gitu. Selain Oke. menambah nilai estetik juga, ya itu. Berarti ungu itu bisa diulang lagi, Vin? Tadi terputus. Kenapa ngambil warna ungu, Oh Vin? iya, Hah. seperti yang saya bilang sebelumnya sih Mas, saya nggak terlalu banyak mikir kalau desain. Apa yang ingin saya tuangkan aja. Nah, waktu itu saya ngambil warna ungu karena saya teringat teman saya. Teman saya tuh suka warna ungu, Mas. Oke. Apalagi cocok tuh di desainnya. Nilai estetikanya jadi nambah gitu. Jadi lebih bagus. Oh, berarti intinya apa yang ada di pikiran lu tuangin aja ya. Entah Langsung gimana tuangin hasilnya, aja. entah hasilnya gimana, yang penting jadi hasil yang terbaik gitu. Oh, keren Iya, juga. Lo emang seorang mungkin beda-beda ya setiap setiap orang yang mempunyai jiwa seni, apalagi desainer, pelukis, lalu banyaklah orang-orang yang punya jiwa seni menggambar, itu memang mengeluarkan pemikirannya itu dengan cara yang berbeda ya. Dan lu iya sendiri juga bebas. sama, bebas, Iya, nggak boleh ada tekanan di situ ya. iya. Dan ini juga Vin, kalau misalnya gue pengen jadi lu nih, jadi anggapan pengen jadi seorang desain, harus Nah, ngeluarin biaya banyak gak sih Vin untuk belajar kayak lu gini? ya nggak harus sih. Buktinya saya nggak ngeluarin banyak kok, Mas. Pernah kejadian kemarin waktu eh, baru masuk kuliah, Hmm, itu laptop saya rusak tuh. hmm. Terus ada lomba Terus? desain. Ya, Nah, gimana caranya supaya itu kan hadiahnya lumayan tuh. hmm, Saya juga kayak tertarik, tapi waduh laptop saya rusak. hmm. Lalu? Nah, jadinya saya pinjam tuh laptop teman dan alhamdulillah menang, hasilnya bisa benerin laptop Baru. saya sendiri. Wah, luar biasa. Ini yang mantap nih. Asik juga ya kayak gitu deh. Kayak kayak suatu hal yang ya ya benar. Kayak motivasi ya. Berarti tidak ada yang mahal sebenarnya ya. Yang penting kita ada niat untuk mempelajari itu. Iya, ada niat. Sebenarnya menjadi seorang desain itu cita-cita lu dari kecil atau ada yang lain, Vin? Sebenarnya nggak pernah cita-cita sih mas. Cita-cita lu apa Saya sih? dulu cuma seneng gambar aja gitu. Kalau cita-cita jauh dari desain mas. Apa Cita-cita cita-cita lu? saya penerbang mas. Hah? Benar, Bang? Pilot, iya. Kenapa jadi kenapa jadi desain jauh banget gila? Kok bisa Makanya jauh banget mas. terus nanti kalau misalnya lu tercapai nih cita-cita jadi penerbang, lu milih penerbang atau desain? Ya tentu fokus jadi penerbang mas. Tapi kalau Penerbang. hobi kan nggak bisa ditinggalin. Benar. Pasti masih desain juga lah. Iya, benar-benar. Dan sekarang lu kuliah juga di desain atau di mana? Saya kuliah ilmu komunikasi mas. Bukan Waduh, desain. jauh banget, Vin. Kok bisa ya antara kenapa nggak desain aja jatuhnya dulu? Kok langsung harus milih ilmu komunikasi? Itu dulu karena kan kebanyakan desain itu kampusnya di Jawa semua, Mas. Dan ujiannya mesti langsung ke Jawa semua. Sedangkan saya waktu itu masih di Sumatera Utara. Jadi waktu itu Hmm. saya fokuskan ngambil ujian yang ada di Sumatera Utara aja. Oh gitu. Nah, Jadinya yang di Sumatera Utara, yang apa aja yang tes di sana, lu tes aja dulu di sana gitu ya. Biar iya, berarti, tapi sebenarnya lu pengen sekolah desain nggak sih? ya sebenarnya pengen sih, Mas. Tapi jurusan saya ini nggak jauh kok dari desain. Ini kan ilmu komunikasi juga, cara belajar berkomunikasi. Tapi Setidaknya membantu. di kampus lu diajarin? Untuk semester ini belum sih, Mas. Tapi nanti ada kok. Ada. Ya. Wah, itu keren sebenarnya.
hal-hal yang kayak gitu tuh anak-anak mahasiswa kayak lu nih harus pinter menuangkan ide dan kreatif. Gue pingin tahu sih, Vin, untuk anak-anak muda yang kayak lu merantau, kan lu merantau ya dari Sumatera ke Jawa, tentunya dengan Iya, niat yang gue bilang tadi bahwa lu niat harus menjadi orang yang sukses di Pulau Jawa. Nah, iya. itu nantinya kalau misalnya lu ditawarin nih menjadi seorang yang fokus aja ke dunia desain lah gitu. Ada yang perusahaan yang menawarkan lu untuk seperti itu. Lu akan fokus ke dunia desain atau ke kuliah lu sekarang di komunikasi? Eh, Misal. misalnya ya, kalau misalnya itu kejadian, saya nengok kesempatannya dulu mas. Ini yang nawarin benar-benar berdampak besar bagi saya atau enggak? Kalau misalnya betul-betul berdampak nanti, ya pasti saya larinya lebih ke desain mas. Desainnya. Iya, Udah pernah ngasihin belum dari jualan-jualan desain? Karena kan banyak nih alhamdulillah. sekarang Ya, aplikasi banyak nih jualan-jualan Fiverr ya, ya, Teespring, itu kalau Piper, nggak salah. freelancer, ya. Iya, itu Hmm. lu udah jualan juga di situ. Udah baru aja mas, baru mulai bulan 2 kemarin. Udah dapat hasil belum? Alhamdulillah sudah dapat mas. Ini ngeri nih kalau udah dapat kayak gini nih. Ah, karena gue tuh beberapa kali, ini cerita dikit, beberapa kali, Vin, itu gue Ya, nge-search di YouTube, gue kan tertarik memang dunia desain ya, dan seneng lah iya. ngelihat orang mendesain gitu. Walaupun gue tuh nggak pinter, nggak bisa, lebih nggak bisanya sekedar tahu aja. Itu gue tuh ngelihat orang-orang penghasilan di Fiverr, freelancer, lalu ada penghasilan yang di Teespring tuh, wah jutaan, puluhan juta gitu, Vin. Emang Ya, kalau Emang nanti, kalau itu tergantung rezeki juga sih mas. tapi emang bisa, Vin, kayak gitu, Vin? Ya bisa sih mas. Sebenarnya kalau di luar negeri itu desain itu benar-benar dihargai loh mas. Oh, Iya. itu berapa, Vin? Kalau boleh tahu nih sedikit ngebongkar lah ya. Kalau satu desain lu jual berapa, Vin? Di seperti itu. Nah, saya kan di Fiverr. Yang Iya, uniknya nggak ada satupun orang Indonesia. Semuanya iya. orang luar yang pesan. Satu pun nggak ada Indonesia. Kalau Itu perbandingan harga, Indonesia itu kisarannya dari 200 kalau ribu lah paling mahal. lima, Kalau saya, nah iya. kalau di luar itu kita bisa dari 100 ribuan ke jutaan bisa itu mas. Oh, berarti ratusan ribu sampai Cara jutaan ya? harga perbandingan harganya ya. Keren ya. Bisa sampai jutaan satu. Tapi memang dihargai banget ya setiap apa yang kita udah keluarkan. Tapi nggak instan sih mas. Maksudnya kayak nengok di Fiverr ada yang sampai jutaan, wah Hmm? pengen nih, coba ah. Hmm. Ya nggak langsung tuh. Nggak mungkin baru mulai seminggu, 2 minggu langsung dapat jutaan, nggak lah. Pasti ada prosesnya juga mas. Dan lu sendiri waktu itu berapa lama langsung kejual, Vin? Kalau saya kan eh, 2 minggu lah baru ada order pertama. 2 minggu itu udah lumayan cepet lah yang anggapan kan. Itu order pertama Iya. maksudnya lu diminta buat atau desain lu sendiri yang desain lu sendiri yang diambil gitu atau dibeli putus. Saya kan mainnya di Fiverr mas. Fiverr itu lebih ke menawarkan jasa desainnya mas. Oh, jadi Jadi orang yang pembuatan. minta jasa desain. Iya. Dan dia tuh ngasih tahu bahwa gue pengennya kayak begini loh. Nah, berarti lu nanti buatin kayak begitu gitu. Nah, kalau di Fiverr itu ada bidang-bidangnya juga, dia secara spesifik, Mas. Misalnya mau desain ilustrasi, desain Hmm. poster, gitu tuh. Saya lebih ke desain ilustrasi, jadi misalnya kalau ada yang mau order, saya mau ilustrasi nih, deskripsinya begini, gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Dan itu semuanya lu ngambil sendiri gitu ya? Jadi lu buat sendiri ya, nggak ngambil gitu ya? Kan sekarang tuh ada aplikasi-aplikasi yang ngambil, comot, langsung digabung-gabungin gitu, jadi poster, jadi enggak gitu ya, Fit? Enggak, Nah, saya lu buat sendiri, Mas. semua buat sendiri, dari garis-garis ke Semua buat lengkungan-lengkungannya sendiri. itu semua sendiri? Ya, semua gambar sendiri, Mas. Wah, sedap.
Masih muda, Vin. Nanti masa depan lu cerah kalau kayak gini. Amin. Tapi orang anak-anak yang seharusnya anak-anak kuliah itu harusnya Ya, berbakat kayak lu gini. Karena lu juga pernah menjadi juara nasional desain ya di ya. BNPB kan, ngalahin berapa ratus, Ya. berapa ribu yang ikut kan itu. Yang Nah, ikut desain kan banyak tuh dan lu salah satunya jadi juara satu-satunya lagi, nggak ada lagi yang lain. Berarti kan yang paling muda lagi. paling muda lagi di antara yang udah tua Iya. kan. Di antara yang udah tua. Jadi kita yang udah tua, elunya sendiri yang masih muda kan. Jadi kalau ngobrol nggak pernah nyambung tuh. Gak pernah nyambung ya. Yang tua-tuanya aja yang nyambung. Tapi bisa lu belajar lah dari situ. Tapi gue suka sama semangat lu yang gue kemarin juga ada beberapa podcast, ada teman dari IPB, dia adalah duta IPB, namanya Zahra, Hmm. dan dia tuh selalu dipakai sama IPB untuk MC dua bahasa, Inggris sama Indonesia, dia selalu dipakai terus dan dia berbakat banget. Makanya gue bilang anak muda saat ini kuliah, kalau misalnya cuma kuliah doang nggak ada kreativitasnya kayak percuma. Kalau harus ada kreativitas di situ karena Iya, iya karena betul, Mas. bangkitnya anak-anak muda kayak gini kan kreativitas yang lebih didahuluin. Iya. Luar biasa. Keren lah. Mudah-mudahan aja lu bisa kedepannya lebih baik. Mungkin sedikit, Vin, Amin. untuk Iya, teman-teman di luaran sana, bukan tips sebenarnya, tapi bisa nggak sih lu ngasih tahu kalau misalnya ada nih aplikasi yang kalau misalnya kalian mau belajar ini, aplikasinya ini. Lalu kalau misalnya untuk poster belajarnya lebih baik pakai ini gitu. Bisa nggak sih ngasih tahu kayak gitu, Vin? Mungkin yang dari kalau ilmu yang lu bisa, yang lu pernah ngalamin deh gitu. Kalau misalnya lu ilustrator, belajarnya pakai Adobe Photoshop gitu. Share ilmu kalau lah. desain kan Hmm. sekarang kan sebenarnya dari HP aja udah bisa sih, Mas. HP aja udah bisa. Tapi kalau lebih profesional ya mesti pakai laptop, Mas. Tapi bisa kok langsung ke software aja, ke Photoshop, belajar dari situ aja. Saya dulu juga belajar SMP, bisa Hmm. kok. Jadi saya rasa yang di atas SMP, SMA harusnya lebih bisa, Mas. Lebih bisa ya. Iya. Oke. Keren. Vin, kasih quotes dong untuk teman-teman sebelum kita tutup. Iya, saya punya quotes mungkin untuk teman-teman yang berkarya. Ide itu nggak ada yang orisinil lagi, Mas. Ide nggak ada yang orisinal. Setiap cerita, setiap ide nggak ada yang orisinil lagi. Yang orisinil itu cuma selera kita. Yang orisinil cuma cara kita menyampaikan pesan itu, menyampaikan ide itu bagaimana. Jadi ya Keren. percaya diri aja, Mas. Ide itu nggak ada yang orisinil. Udah nggak ada yang orisinil ide itu. Yang Udah nggak ada orisinil lagi. tuh gimana cara kita untuk mengembangkan, ya, Menyampaikan pesan. menyampaikan pesan itu. Iya. Luar biasa. Thank you banget, Vin. Gue salut jadi anak muda kayak lu. Gue umur 21 belum seperti lu, Vin. Jujur gue umur 21 belum kayak lu. Cuma gue juga sama dulunya, pas masuk kuliah gue juga sambil kerja, sambil jadi seorang penyiar radio, nge-MC dan sebagainya. Dan gue salut sama orang-orang yang punya bakat dan kemauan kuat kayak lu ini. Thank you banget. Iya. Thank you banget, Vin ya, waktunya. Sorry banget gue Makasih kembali, Mas. ganggu sampai dengan siang gini, gue ganggu terus lo. Oh iya, santai Mas, aman kok. Iya udah, sehat terus ya, Vin ya. Makasih banyak. Iya, sehat. Ya, Yap. makasih, Vin. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.